29 Juni 1764, terasa seperti hari biasa di sebuah kota kecil yang indah di Jerman, Waldeck. Penduduk sedang beribadah di gereja. Mereka tidak tahu bahwa badai dahsyat akan menghantam wilayah itu. Bukan badai biasa, melainkan tornado dahsyat yang berputar-putar dan semakin mendekat. Awalnya itu tornado F2, cukup kuat untuk menumbangkan pohon-pohon seperti pohon ek dan beech. Tapi seiring waktu, tornado itu semakin membesar dan bertambah kuat. Tornado ini bahkan menyeret 2 orang anak dan menghempaskannya ke danau. Sesuatu yang aneh juga terjadi. Permukaan air danau naik dan kemudian surut dengan cepat. Meninggalkan danau, tornado menghantam sebuah rumah, menerbangkan atapnya dan merobohkan dindingnya. Kemudian tornado berubah arah dan menuju ke timur laut, menambah intensitasnya hingga level F3. Saat itulah hal menarik terjadi. Sengkayaan kembar atau satelit bergabung dengan tornado di sepanjang pantai Danau Luzin. Itu seperti 2 tornado yang menyatu. Tornado ini semakin meluas dan kuat dan mulai menumbangkan dan mencabut pohon-pohon ek dan melemparkannya sejauh 35 meter ke udara. Tornado itu meninggalkan lanskap yang tandus, menghancurkan tanaman, rumput, dan bahkan lapisan tanah bagian atas. Saat itu, orang-orang bahkan belum bisa membaca dan menulis dengan baik, apalagi menggunakan alat yang bisa memprediksi tornado. Tornado yang satu ini begitu kuat hingga menghancurkan rumah, lumbung, dan bahkan mencabut pepohonan. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Tapi ada yang istimewa dari gereja yang digunakan penduduknya. Dindingnya terbuat dari batu yang kuat, sehingga mereka aman di dalam. Meskipun semua yang ada di luar hancur, mereka baru menyadari betapa beruntungnya mereka setelahnya. Dengan kecepatan angin yang diperkirakan lebih dari 480 km per jam, badai ini tidak dapat dihentikan. Tornado ini menempuh jarak 30 km dan membentang hingga lebar maksimum 1 km. Badai yang mengamuk melemparkan ranting-ranting pohon sangat tinggi, hingga orang-orang meyakininya berakhir di atmosfer. Hal aneh lainnya tentang tornado ini adalah terjadinya saat badai kering. Hanya ada sedikit hujan yang dilaporkan, tapi badai tetap menyebabkan kekacauan. Badai ini bahkan menghasilkan hujan es yang besar, beberapa di antaranya berdiameter 15 cm. Bayangkan saja bongkahan es sebesar itu jatuh dari langit. Hujan es ini menyebabkan kerusakan parah pada tanaman, properti, dan semua yang ada di luar saat itu. Setelah badai berlalu, seorang ilmuwan Gottlob Burchard Gensmer mempelajari kerusakan yang terjadi dan mewawancarai para penduduk yang menyaksikan tornado tersebut. Dia menyadari ini adalah salah satu tornado terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Kekuatannya mencapai F5, tertinggi dari skala Fujita yang mengukur kekuatan tornado. Butuh waktu 1 jam sampai kekacauan itu berhenti. Pada tahun 1925, orang-orang di timur laut Missouri juga belum memiliki sistem peringatan tornado yang baik. Mereka terkejut ketika suatu sore mereka melihat tornado terbentuk di wilayahnya. Awalnya tornado itu kecil dan hanya melayang sejenak, tapi seiring berjalannya waktu, tornado itu mulai membesar menjadi monster raksasa. Sementara itu, di West Frankfort, Illinois, beberapa penambang sedang bekerja jauh di bawah tanah, sekitar 150 meter di bawah permukaan. Tiba-tiba listrik padam dan mereka tahu ada yang tidak beres. Mereka segera memanjat ke atas untuk mencapai permukaan. Ketika sampai, mereka sangat terkejut melihat betapa dahsyatnya dampak dari tornado raksasa ini. Tornado bahkan tidak berhenti di situ dan terus membuat kekacauan sementara menempuh jarak yang jauh. Tornado itu menerjang daratan sejauh 352 km, mulai dari dekat Radford, Missouri, hingga ke timur Princeton, Indiana. Kecepatannya sangat tinggi, mencapai 117 km per jam. Di sebuah kota, Murfreesboro, Illinois, tornado ini meluluh lantakan 100 blok kota dan 70 blok lainnya akhirnya hancur oleh api. Di kota lain, Griffin, Indiana, tidak ada satupun bangunan yang tersisa. Tornado baru melemah pada pukul 16.30. Tornado ini dikenal sebagai Tornado Tri-State, mencatat sejarah sebagai tornado terparah dan terlama yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Pada April 1965, penduduk di wilayah Great Lakes mulai mengeluhkan cuaca panas yang tidak biasa. Ramalan cuaca tidak memperlihatkan adanya badai di wilayah tersebut. Penyebabnya adalah badai petir yang melanda wilayah Upper Midwest Amerika Serikat. Badai-badai ini begitu dahsyat dan kuat hingga menciptakan 51 tornado hanya dalam 12 jam. Negara bagian Indiana, Ohio, dan Michigan menjadi yang paling parah terkena dampaknya. Hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat itu. Semua ini membuat tim perakiran cuaca The National Severe Storm Forecast Center di Kansas City, Missouri terkejut.
Mereka segera berupaya mengirim peringatan kepada para penduduk, tapi banyak yang tidak mendengar pengumuman itu karena saat itu belum ada sirene tornado di luar ruangan. Selain itu, banyak stasiun TV dan radio yang tidak menyiarkan peringatan cuaca secara teratur. Listrik padam dan saluran telepon tidak berfungsi, yang berarti komunikasi di banyak kota benar-benar terputus. Masyarakat tidak bisa menerima peringatan karena mereka tidak memiliki akses ke listrik atau telepon yang berfungsi. Suatu hari di musim semi tahun 1974 menjadi sangat buruk karena badai petir yang hebat menyebabkan serangkaian tornado yang kuat di 13 negara bagian Amerika Serikat. Tornado ini berlangsung selama 16 jam dan kekuatannya berkisar dari F0 hingga F5 yang paling kuat dan merusak. Pada suatu momen yang menakutkan, ada 15 tornado yang menerjang bersamaan. Satu tornado berlangsung lebih dari 2 jam dan dua lainnya saling mengitari seperti penari. Ini menjadi pelajaran besar yang kemudian membuat beberapa perubahan dalam peringatan tornado. Pada masa itu, prakirawan cuaca hanya bisa memperingatkan publik tentang adanya tornado jika mereka sudah melihatnya sendiri, dan biasanya itu sudah terlambat. 26 April 1989, sekitar pukul 12.30, langit di atas sebuah distrik Maningganj di Bangladesh menjadi gelap dan suram. Tornado memulai perjalanannya dari satu titik, Daulatpur, dan bergerak dengan cepat ke arah timur, Saturia, Manikganj Sadar. Masyarakat di wilayah itu tengah menghadapi kekeringan yang parah, dan mereka tidak tahu akan ada skenario lebih buruk yang akan terjadi. Badai itu sangat dahsyat, membentang sepanjang 16 km dan lebar 1,6 km. Badai itu mencakup area yang relatif kecil, tapi kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar. Badai menerjang daratan dan menerbangkan bangunan, ribuan pohon yang kokoh dan sudah tumbuh selama bertahun-tahun, serta segala sesuatu yang dilaluinya. Pedesaan Marsala di Sisilia Barat sangat indah, tapi pemandangannya tidak begitu memukau pada 8 Desember 1851. Dua tornado yang dahsyat tiba-tiba menyapu daratan dan meninggalkan kekacauan. Saat bergerak, kedua tornado itu membawa hujan lebat dan hujan es, menyebabkan lebih banyak lagi kerusakan pada lahan pertanian yang sudah rentan. Satu kota, Castellammare, memiliki pelabuhan indah dengan banyak kapal, dan kota itu mengalami kerusakan hebat. Berita tentang peristiwa dahsyat ini tersebar luas, bahkan sampai pada Illustrated London News. Kejadian di Oklahoma 24 tahun yang lalu, 3 Mei 1999, juga tidak kalah dahsyatnya. Badai satu hari saja menyebabkan kerusakan yang sangat parah dari Texas hingga ke Dakota Selatan. Setidaknya 45 tornado menerjang, dan Oklahoma terkena dampak paling parah dengan tornado F5. Ceritanya tampak tidak asing, yang awalnya tampak seperti angin puting beliung kecil dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan besar yang pada satu titik mencapai lebar 1,6 km. Tornado ini merobek aspal dari jalanan, mengelupas lapisannya seperti kertas yang rapuh. Tornado ini menyapu bersih tanaman dan bahkan melilitkan material atap pada kabel listrik. Para ilmuwan NASA mempelajari area tersebut menggunakan satelit. Mereka menyadari butuh waktu 10 hingga 20 tahun untuk menumbuhkan kembali vegetasi di wilayah yang hancur akibat tornado dan hanya menyisakan tanah yang berlumpur dan tandus itu. Oklahoma berada di lokasi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal tornado. Ambil contoh tahun 1947. Tornado Woodward dinamai sesuai nama kota yang dihantamnya. Tornado dahsyat ini sangat besar, lebarnya mencapai 2,9 km dan melaju sangat cepat, yaitu sekitar 80 km per jam. Sebelum mencapai Woodward, tornado telah menyebabkan banyak kekacauan di kota-kota lain di sepanjang jalurnya. Tapi di Woodward lah tornado itu melepaskan amarah terburuknya. Tanpa peringatan apapun, tornado menghantam kota pada pukul 20:42 dan mengejutkan para penduduknya. Komunikasi dengan dunia luar terputus, membuat para keluarga tidak tahu nasib orang-orang terkasih mereka. Seolah satu tornado saja tidak cukup, beberapa area dihantam oleh serangkaian tornado. Pada tahun 1908, wabah tornado melanda bagian timur Amerika Serikat, dari Texas ke Georgia, dan kemudian ke utara dari Oklahoma ke Tennessee. Setidaknya 34 tornado menerjang. Alam tidak menunjukkan belas kasihan. Bangunan-bangunan hancur dan jalan-jalan yang dulunya ramai menjadi puing-puing. Skala Fujita mengukur kekuatan tornado berdasarkan dua hal, kecepatan angin dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Tornado F5 adalah yang terkuat dan paling merusak. Ada juga yang membicarakan tentang tornado F6 dengan angin yang dapat melaju lebih dari 480 km per jam.
Jika yang satu ini melintas, kamu pasti tahu apa yang dirasakan Dorothy. Untungnya, tornado F6 hanya ada dalam cerita, dan kamu pun tidak akan bisa pergi ke Oz.